Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada episode kali ini, saya akan lakukan test run untuk kit Bandai Bakusit yang Direza SC430. Ini sudah kalian lihat reviewnya dan juga rakitnya sebelumnya di channel saya. Kalian bisa cek lagi kalau kalian belum lihat ya. Nah, hari ini akan kita adu melawan kit MA chassis dari Tamiya berikut ini, yaitu Yaris dan juga Hyundai. Nah, seperti ini penampakan kitnya. Ini juga sudah pernah saya adu untuk Yaris dan Hyundai. Kalian bisa cek juga di video saya yang ini. Gearnya ini super speed ya kalau dilihat dari ukuran counter gearnya. Sedangkan untuk mesinnya ini menggunakan mesin bawaannya yaitu Hyper Torque berikut ini. Nah, untuk kedua mobil lawannya yaitu Yaris dan juga Hyundai, keduanya menggunakan gear super speed atau 3,5:1 untuk rasionya. Sedangkan untuk kedua mesinnya masih menggunakan mesin bawaan dari boxnya guys. Untuk baterainya masing-masing menggunakan baterai NIMH, Fujitsu, dan juga Neochem. Nah, sebelum kita turunkan ketiga mobil, saya akan turunkan satu persatu terlebih dahulu agar kita bisa lihat performa masing-masing mobil di lintasan berikut ini. Pertama akan saya turunkan adalah Yarisnya. Kita akan lihat di sini menggunakan settingan yang sudah kalian lihat. Dan untuk tes run kali ini saya akan gunakan settingan STB murni aja. Jadi tidak ada penambahan part sama sekali kecuali nanti kalau memang diperlukan. Oke, kita turunkan di sini mobil terguling saat turun dari bridge terakhir sebelum finish dikarenakan memang tracknya ini sebetulnya bisa dibilang technical, walaupun tracknya banyak lurusnya ya. Tapi kalian bisa lihat setelah bridge itu selalu turun dan satu keping lalu dia dibuang untuk belok. Nah, ini akan menyulitkan mobil jika dia bounce dan tidak ada yang menahan saat dia berbelok dengan tajam. Sedangkan untuk double bounce-nya juga tergolong cukup kewalahan untuk mobil yang memiliki keseimbangan yang buruk ya. Jadi dia begitu dibuang double bounce, dia langsung satu keping dan langsung dibuang untuk belok dia guys. Jadi itu tadi kedua mobil Yaris dan juga Hyundai, keduanya menggunakan MA chassis dari Tamiya. Sekarang saya akan langsung turunkan untuk Bandainya dan di sini kita bisa lihat mobil seketika terguling saat melewati double bounce. Ini sudah bisa diprediksi dan bisa kita kira-kira ya, dikarenakan memang di beberapa test run untuk Bandai Bakusit saya sebelumnya di channel saya, kalian bisa lihat mobil Bandai Bakusit ini memiliki kelenturan yang sangat kurang kalau saya bilang. Jadi bisa dibilang sih ini lebih kaku jika dibandingkan dengan MA chassis. Jadi betul-betul mobil ini udah kayak batu bata dikasih ban deh. Jadi kalau lewat sesuatu di track yang bersifat bouncing ya, kayak jump, mini slope, double bounce kayak gini, mobil bisa dipastikan akan seketika keluar lintasan jika tidak dapat beradaptasi dengan seketika untuk kembali ke lintasan guys. Nah, faktor lain adalah karena penempatan rollernya yang buruk dari chassis Bandai Bakusit ini. Dia rollernya tidak memiliki sudut untuk bagian depannya, sedangkan untuk bagian belakangnya ya jujur udah oke sih, dia ada dua tumpuk tapi jujur aja di track ini tidak banyak membantu dia guys. Nah, kalian bisa lihat di sini mobil relatif bouncing dan terguling dikarenakan roller depannya tidak memiliki satu sudut, yang kedua juga dia hanya satu pieces seperti ini guys. Oke, mobil keluar lintasan dan menabrak. Untungnya tidak ada yang pecah, tapi kita akan coba lihat di sini ada kendala atau enggak. Nah, setelah kita angkat, rupanya ini nggak tahu ya, kayaknya faktor usia. Ini bannya mulai ada garis, dia siap-siap untuk pecah ini. Jadi kalau saya simpan lebih lama lagi mungkin bannya akan terbelah guys. Nah, saya nggak tahu deh untuk kit-kit Bandai ini apakah seperti ini semua atau hanya di kit saya ini aja. Nah, sekarang kita akan coba kita kebut aja. Kita akan lihat bagaimana efeknya di lintasan ini. Jadi untuk yang Hyper Torque tadi tidak sekencang Rev-Tune. Nah, kita akan coba pakai Rev-Tune lama ini. Kita akan lihat bagaimana performanya di track. Oke, kita turunkan. Kelihatan mobil lebih ngebut dan kita bisa lihat saat menuruni bridge terakhir, mobil terpental dan keluar lintasan. Kita langsung turunkan di sini. Dan lagi-lagi mobil terangkat, bouncing, dan betul roller belakang yang udah dua tumpuk itu tidak berguna sama sekali guys. Alias mobil masih rawan kelontang di situ. Saya coba turunkan dan mobil terbalik melewati bounce. Kita coba turunkan lagi.
Dan lagi-lagi penyakitnya sama, dia ada di turunan setelah bridge pertama setelah garis start. Kita coba angkat ya, kita akan coba turunkan lagi di sini. Jadi seperti yang sudah untuk melewati double bounce ini mobil ya dibikin selentur mungkin, terutama untuk single shaft itu udah anteng banget deh. Kalau lewat double bounce ini udah pasti lebih enak. Nah sekarang kita akan coba turunkan mesin ya menggunakan mesin FA130 Mabuchi. Kita akan lihat bagaimana performanya jika mesinnya kita bikin lebih slow. Nah kita bisa lihat di sini mobil relatif lebih lambat dan relatif lebih aman melewati semua rintangan yang ada di track guys. Jadi memang mintanya speednya segini guys, dia nggak mau dikebut kecuali ada aksesoris tambahan yang harus kita pasangkan di Mini 4WD ini. Untuk double bounce-nya juga aman. Dan memang ya dari yang sudah ini menurut pengamatan saya untuk Bandai Bakusit ini ya nggak heran ya dia mati di pasaran dikarenakan memang tidak bisa sepopuler Tamiya untuk Mini 4WD-nya. Untuk chassisnya dia terlalu kaku, transmisinya juga banyak terganggu, nggak tahu kenapa dia rawan nge-gear, berisik sekali suaranya dan juga efeknya dari situ adalah mobil nggak bisa lari sekencang Mini 4WD Tamiya dengan posisi kotakan aja. Nah kita akan turunkan ketiga mobil sekarang. Dan di sini saya menggunakan sama-sama mesin FA130 ya, dan kalian bisa lihat di sini jauh sekali ditinggalkan oleh Tamiya Mini 4WD guys. Bahkan Tamiya dengan kotakan aja ini masih rawan keluar. Itu artinya mobil kotakan Tamiya ini untuk track ini relatif kencang dengan kondisi apa adanya seperti ini ya. Nah kita bisa lihat di sini mobil ditinggal jauh sekali. Menyisakan Hyundai sekarang karena Yarisnya udah course out. Jadi kita akan lihat, kita biarkan terlebih dahulu apakah bisa di overlap. Nah ini udah mulai ketinggalan nih. Jadi udah kita lihat ini bakal kekejar pastinya. Tinggal masalah waktu aja di lap keberapa dia akan kena overlap oleh Hyundai-nya. Oke, dikit lagi dan kena overlap dia guys. Jadi kelihatan ya dengan kondisi mesin udah sama, gearnya juga udah sama, super speed 3,5/1, tapi jelas performanya kalah jauh jika dibandingkan dengan kotakan dari Tamiya. Mungkin kalau kalian bertanya untuk Tamiya kan double shaft, untuk Hyundai-nya single shaft. Nah, kalian harus lihat video saya yang satu lagi yaitu test run Bandai Bakusit juga melawan kit lain dari Mini 4WD Tamiya. Kalian bisa cek di sana melawan kit double shaft Tamiya tapi small diameter guys. Itu juga nggak kekejar. Jadi pada dasarnya sih kit Bandai ini dia bongsor-bongsor, berat-berat. Konstruksinya juga kurang bagus jika digunakan untuk race di track technical ya. Nah, untuk mengatasi masalah mobil terpelanting saat turun dari bridge, ini saya tambahkan roller naga. Jadi sebetulnya sudah tidak mengikuti rules yang tadi saya sebutkan ya, yaitu kondisi kotakan murni. Jadi di sini untuk bandanya sudah menambahkan roller naga di depan dan kita bisa lihat di sini performanya menjadi jauh lebih baik. Berkali-kali kita lihat turun dari bridge, dia mau berbelok dan ditahan oleh roller naganya lalu kembali ke lintasan lagi guys. Jadi permasalahannya sebetulnya selesai dengan menambahkan roller tumpuk pada bagian depannya. Akan tapi masih meninggalkan masalah transmisinya. Nah saya nggak tahu deh kenapa Bandai Bakusit ini berisik sekali. Oke, sekarang kita akan turunkan. Kali ini saya kembalikan mesinnya menggunakan Hyper Torque ya, bawaan dari Bandai Bakusit. Jadi tadi yang sudah saya pasangi roller naga itu sudah saya kembalikan kondisi mesinnya. Jadi kalau pakai FA kayaknya terlalu pelan. Kita coba pakai Hyper Torque dari Bandai saja. Dan kita lihat di sini, Yarisnya lagi-lagi keluar lintasan dan menyisakan Hyundai dan Bandainya ada di track. Kita akan lihat, ditinggal sama Hyundai-nya. Dan rupanya masih ketinggalan jauh. Nah, jadi ini untuk Hyundai-nya tersangkut di track. Tapi kalaupun enggak, ini sudah jelas masih ditinggal juga guys. Nah, jadi itu aja sekilas untuk tes run hari ini untuk Bandai Bakusit di Reza SC430. Sure. Baiklah, sebelum saya akhiri videonya, saya mengucapkan terima kasih kepada member channel Team Flash berikut ini. Terima kasih telah mensupport saya setiap bulannya agar saya terus dapat menciptakan video seperti ini untuk kalian semua guys. Nah, jangan lupa kalian juga bisa jadi member, dikarenakan akhir tahun ini Desember 2021 saya akan adakan giveaway khusus member
dan hanya terbatas untuk 100 orang saja yang akan saya undi. Nah, jadi buruan jadi member agar kalian bisa ikut giveaway khusus saya, dan pastinya item-item yang akan saya berikan menarik semua guys. Oke, jadi itu aja. Nikmati sisa videonya dan jangan lupa cek video saya lainnya di playlist review, building custom dan lain sebagainya. Untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.